Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saputra, NIM 2230403073. Saya dari kelas 22 Aksya B akan menjelaskan tentang sistematika Undang-Undang Pajak Penghasilan. 1. Definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada pendapatan yang diterima oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya dari berbagai sumber seperti gaji, bunga, dividen, keuntungan bisnis, dan penghasilan lainnya. Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang penting untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Pajak penghasilan biasanya diatur melalui undang-undang pajak yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. 2. Dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. 3. Subjek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif, maka disebut wajib pajak. Berdasar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut. 1. Subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. 2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 3. Subjek pajak badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta. 4. Subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 1. Subjek pajak dalam negeri adalah A. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. B. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu. C. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 2. Subjek pajak luar negeri adalah A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. B. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Tidak termasuk subjek pajak. Tidak termasuk subjek pajak berdasar pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. 3. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya. 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. 5. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik atau kebudayaan. 6. Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang PPH. Objek pajak penghasilan. Objek pajak merupakan segala sesuatu, barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk objek pajak. 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 19. Surplus Bank Indonesia. Penghasilan tidak termasuk objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan atau bukan merupakan objek pajak. Di antaranya 1. Bantuan atau sumbangan. 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. 2. Warisan. 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7 tadi, yaitu dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. 11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. 5. Penghasilan kena pajak atau PKP. Secara umum, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagihkan, dan memelihara penghasilan. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya atau pengeluaran sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Biaya atau pengeluaran dalam perpajakan dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 atau dinamakan dengan deductible expense, dan biaya yang tidak dapat dikurangkan yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH atau dinamakan non-deductible expense. Termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto adalah kompensasi kerugian tahun sebelumnya dan penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak yang pribadi. Jenis penghasilan dan pengurang atau biaya dalam pasal-pasal tersebut telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Penentuan penghasilan kena pajak dikelompokkan menjadi 1. Wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran usaha tertentu. 2. Wajib pajak orang pribadi menggunakan norma perhitungan. 3. Wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan. 4. Wajib pajak badan dalam negeri menyelenggarakan pembukuan. 5. Wajib pajak bentuk usaha tetap. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.